Jikalau Presiden Jokowi berani mengeluarkan perpu hukum mati koruptor, saya dukung Jokowi menjadi presiden 3 periode. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dan saudara Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktober Isha, di program Kapten Indonesia Show. Pada video kali ini saya ingin share terkait korupsi BTS Kominfo yang merugikan negara, yang katanya merugikan negara sekitar 8 triliun yang dilakukan oleh banyak orang. Hari ini saya ingin share terkait rincian dugaan aliran uang korupsi BTS Kominfo, yang mana pada hari ini Menpora Dito Aryo Tejo dipanggil oleh kejaksaan. Sang Menpora muda ini diduga menerima aliran dana korupsi BTS Kominfo sekitar 27 miliar. Gila kan? 27 miliar. Untuk selengkapnya saya bacakan, saya share berita yang saya kutip dari tempo.co. Dalam berita ini, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Aryo Bimo dan Dito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo dipanggil Kejaksaan Agung pada hari Senin tanggal 3 Juli tahun 2023. Panggilan itu untuk mengkonfirmasi dugaan aliran dana yang diberikan oleh salah satu tersangka korupsi Best Transceiver Station atau BTS 4G, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan merupakan komisaris PT Solitech Media Synergy. Irwan mengaku ke penyidik memberikan 27 miliar rupiah kepada Dito pada November sampai Desember tahun 2022 untuk meredam pengusutan perkara proyek ini oleh Kejaksaan Agung. Jadi ada uang untuk meredam pengusutan perkara korupsi, mega korupsi besar-besaran di Kominfo ini oleh Kejaksaan Agung. Total duit yang dikumpulkan untuk meredam kasus tersebut mencapai 243 miliar rupiah. Saweran dari konsorsium dan subkontraktor proyek. Untuk Dito Aryo Tejo, uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat itu diserahkan 2 kali ke rumah Dito Aryo Tejo di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Sewaktu Irwan menyerahkan uang, Dito Aryo Tejo masih menjabat staf khusus Kementerian Koordinator Perekonomian. Apakah mungkin Menko-nya juga kecipratan? Kita tidak tahu, kita tunggu perkembangannya. Kita lanjutkan. Dito adalah politikus muda Partai Golkar dan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto adalah Ketua Umum Partai berlambang pohon beringin tersebut. Selain Dito Aryo Tejo, Irwan menebar duit kemana-mana. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, berikut rincian uang yang disebar oleh Irwan atas arahan terdakwa lain, Anang Latif selaku Direktur Utama Bakti. Pertama, pada jangka waktu April 2021 sampai Oktober 2022 kepada staf menteri 10 miliar rupiah. Di sini tidak disebutkan siapa nama stafnya dan siapa nama menterinya. Yang kedua, periode kedua yaitu periode Desember tahun 2021 kepada Anang Latif 3 miliar rupiah. Dan yang ketiga, pertengahan 2022 kepada Pokja, Feryandi dan Elvano senilai 2,3 miliar rupiah. Yang keempat, bulan Maret dan Agustus 2022 kepada Latifah Hanum sebesar 1,7 miliar rupiah. Kelima, Desember tahun 2021 dan pertengahan 2022 kepada Mistra sebesar 70 miliar rupiah. Keenam, pertengahan 2022 kepada Eri Pertamina
sebesar 10 miliar rupiah. Yang ketujuh, Agustus sampai Oktober 2022 kepada Windu dan Setio sebesar 75 miliar rupiah. Dan yang kedelapan, Agustus tahun 2022 kepada Edward Hutahean sebesar 15 miliar rupiah. Dan yang kesembilan, November sampai Desember 2022 kepada Dito Aryo Tejo sebesar 27 miliar rupiah. Dan ke-10, antara bulan Juni sampai Oktober 2022 kepada Walbertus Wisang sebesar 4 miliar rupiah. Dan yang ke-11, pertengahan 2022 kepada Sadikin sebesar 40 miliar rupiah. Wow, memang kita hidup di negeri para berdebah. Dalam hal ini, Dito Aryo Tejo katanya siap memberikan keterangan di Kejagung. Kita tunggu. Pada Selasa pekan lalu, tanggal 27 Juni tahun 2023, 5 dari 8 tersangka kasus korupsi tersebut telah didakwa Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka adalah ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Anand Ahmad Latif, dan tenaga ahli dari Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Selanjutnya Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak. Terus Irman Hermawan dan Account Direktur PT Huawei Tech Investment Mukti Ali. Jaksa Penuntut Umum mengatakan Johnny G. Plate bersama terdakwa lain merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar 8 triliun rupiah dari total 28,3 triliun anggaran proyek. Nilai ini diperoleh dari laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi, penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 sampai 2022. Audit terhadap proyek Bakti ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP pada 6 April 2023. Sekarang saya ingin mengomentari terkait berita ini. Yang pertama, tentu kita kirimkan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang berani mengusut kasus ini. Tentu kita berharap kasus ini diusut secara tuntas sehingga uang negara yang hilang, yang dirugikan tersebut bisa kembali kepada negara dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang lainnya. Yang kedua, tentunya dengan pemeriksaan Dito Aryo Tejo terhadap kasus ini yang diduga menerima uang 27 miliar dari Irwan Hermawan. Tentu jikalau jaksa sudah memiliki bukti terkait hal ini, tentu jaksa sudah bisa menahan Dito Aryo Tejo. Yang ketiga, kita berharap para penyidik di kejaksaan benar-benar memiliki integritas, tidak mudah masuk angin, tidak mudah goyah imannya, dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan kekuatan, diberikan hidayah, diberikan integritas yang kuat dalam mengusut kasus ini. Kita berharap para penyidik di Kejaksaan Agung ini tidak takut dan tidak gentar demi menyelamatkan keuangan negara. Dan kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar ikut bereaksi terhadap kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus korupsi BTS Kominfo ini. Kenapa? Karena ini adalah uang negara, uang seluruh rakyat Indonesia. Dan kita menghimbau juga kepada Presiden Jokowi agar tentunya ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya kasus korupsi yang sangat menyedihkan ini. Kenapa? Karena tidak ada bawahan yang salah. Yang salah adalah komandan. Karena komandannya di sini adalah Presiden Jokowi. Tentu kita berharap ada tanggung jawab moral yang harusnya ditunjukkan oleh Presiden Jokowi terhadap terjadinya kebobrokan, terjadinya korupsi di negara kita saat ini. Kita berharap semua yang sedang diproses ini, yang diduga merugikan negara 8 triliun ini, dimiskinkan
Dan kalau bisa kita berharap Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu hukuman mati bagi semua koruptor yang diduga merugikan negara 8 triliun ini. Bagi saya ini sudah sangat mendesak, dan peraturan tindak pidana korupsi yang ada sekarang sudah tidak memadai untuk membuat jera para koruptor. Tentu saya yakin ini akan banyak mendapatkan halangan dari berbagai pihak, mungkin dari DPR dan juga mungkin dari aktivis anti hukuman mati. Namun dalam rangka membuat efek jera, dalam rangka membuat negeri ini menjadi lebih baik, Perpu hukum mati koruptor tersebut sangat diperlukan. Jadi kita berharap Presiden Jokowi untuk berani mengeluarkan Perpu hukuman mati bagi koruptor, khususnya bagi koruptor yang diduga merugikan negara 8 triliun ini. Itu saja dari saya. Video ini saya buat karena saya sangat mencintai negara kita ini. Saya menghimbau kepada Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Perpu hukuman mati koruptor. Kenapa? Karena menurut saya ini sudah sangat mendesak. Karena kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi di negeri kita sudah sangat luar biasa. Kita berharap Presiden Jokowi terbuka hatinya untuk mau mengeluarkan Perpu hukum mati koruptor ini. Yang pertama, sudah memenuhi syarat karena ini sangat mendesak, karena ini adalah permasalahan bangsa yang terus-menerus terjadi di negeri kita. Yang kedua, bahwa Undang-Undang Tipikor belumlah memadai untuk membuat koruptor jera merampok uang negara. Jikalau Presiden Jokowi berani mengeluarkan Perpu hukum mati koruptor, saya yakin, hakul yakin, sebagian rakyat Indonesia sangat mendukung Presiden Jokowi. Dan saya mendukung jikalau Presiden Jokowi berani mengeluarkan Perpu hukum mati koruptor, saya dukung Jokowi menjadi presiden 3 periode. Saya Oktobrian YSH, saya Kapten Indonesia Oktobrian YSH di program Kapten Indonesia Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.